Dalam jaringan komputer, data tidak berpindah begitu saja. Data selalu melewati media transmisi yang menentukan kecepatan, kestabilan, dan jangkauan koneksi. Di video ini, kita akan mengenal UTP, STP, fiber optic, wireless, RJ45, sampai urutan kabel yang benar. Kita mulai dari UTP atau Unshielded Twisted Pair. Ini adalah kabel jaringan yang paling sering kita temui pada instalasi LAN di rumah, sekolah, kantor, dan laboratorium komputer. Disebut Twisted Pair karena di dalamnya ada pasangan kabel yang dipilin. Susunan ini membantu mengurangi gangguan sinyal saat data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain. Keunggulan UTP ada pada harganya yang relatif murah, mudah dipasang, dan cukup fleksibel untuk kebutuhan jaringan lokal sehari-hari. Tetapi UTP tidak memiliki pelindung tambahan, jadi kabel ini lebih rentan terhadap EMI, yaitu interferensi elektromagnetik dari perangkat listrik atau kabel daya di sekitarnya. Pada ujung kabel UTP, kita biasanya menggunakan konektor RJ45 agar kabel bisa diterminasi dengan rapi dan terhubung ke switch, router, atau kartu jaringan komputer. Berikutnya ada STP atau Shielded Twisted Pair. Secara dasar bentuknya mirip kabel Twisted Pair, tetapi kabel ini memiliki pelindung tambahan. Pelindung itu biasanya berupa lapisan foil atau shielding yang membantu menahan gangguan elektromagnetik. Hasilnya, sinyal data bisa lebih terlindungi dibanding UTP. Karena itu, STP sering dipilih ketika kabel harus melewati area dengan banyak mesin, perangkat listrik, atau sumber interferensi yang kuat. Dalam beberapa situasi, STP juga lebih cocok untuk lingkungan industri, ruang teknis, atau instalasi tertentu yang menuntut perlindungan sinyal lebih baik. Kalau kebutuhan jaringan sudah menuntut performa lebih tinggi, fiber optik menjadi pilihan yang sangat penting. Media ini dibuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus. Berbeda dari kabel tembaga, fiber optik mengirim data menggunakan cahaya. Karena itulah proses transmisinya bisa berlangsung sangat cepat. Fiber optik juga kebal terhadap EMI, jadi gangguan elektromagnetik yang sering menjadi masalah pada kabel tembaga tidak banyak memengaruhi media ini. Keunggulan lain ada pada bandwidth yang besar. Ini membuat fiber optik sangat cocok untuk lalu lintas data tinggi, seperti backbone jaringan, data center, dan koneksi antar gedung. Selain cepat, jangkauannya juga jauh. Itulah sebabnya fiber optik sering dipakai ketika jaringan harus tetap stabil meskipun jarak antar titik cukup panjang. Sekarang kita beralih ke wireless, yaitu media jaringan tanpa kabel yang mengirim data melalui gelombang radio. Inilah teknologi yang membuat perangkat bisa terhubung tanpa instalasi fisik ke setiap titik. Kelebihan paling terasa adalah mobilitas. Pengguna bisa berpindah tempat di kelas, kantor, atau kampus tanpa harus mencabut dan memasang kabel jaringan. Wireless juga relatif mudah dipasang dan dikembangkan. Saat jumlah pengguna bertambah, jaringan bisa diperluas lebih cepat dibanding menarik kabel ke banyak lokasi baru. Tetapi performanya sangat dipengaruhi kondisi sekitar. Dinding tebal, jarak, dan tata letak ruangan bisa melemahkan sinyal yang diterima perangkat. Pada koneksi luar ruangan, cuaca juga bisa ikut memengaruhi kualitas sambungan. Di saat yang sama, interferensi frekuensi dari perangkat lain dapat membuat koneksi menjadi kurang stabil. Satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan adalah keamanan data. Karena sinyal dipancarkan melalui udara, pengamanan seperti kata sandi yang kuat dan enkripsi menjadi sangat penting. Setelah mengenal media kabelnya, kita masuk ke konektor yang sangat umum dipakai, yaitu RJ45. Konektor ini menjadi standar terminasi untuk kabel twisted pair pada jaringan Ethernet.
Secara fisik, RJ45 dikenal dengan konsep 8P8C. Artinya ada 8 posisi dan 8 pin yang digunakan untuk menghubungkan jalur kabel ke perangkat jaringan. Di bagian inilah ketelitian sangat penting. Kalau urutan kabel masuk ke pin yang salah, data bisa gagal lewat, koneksi menjadi tidak stabil, atau perangkat tidak saling terhubung. Jadi, RJ45 bukan hanya ujung plastik pada kabel. Konektor ini adalah titik terminasi yang menentukan apakah susunan kabel sudah sesuai standar atau belum. Karena itu, setelah memahami RJ45, langkah berikutnya adalah mengenal standar urutan warna kabel yang digunakan saat proses crimping. Dalam praktik pemasangan kabel jaringan, ada 2 standar urutan yang paling dikenal, yaitu TIA EIA 568A dan TIA EIA 568B. Keduanya sama-sama dipakai untuk terminasi kabel pada konektor RJ45. Pada standar 568A, urutan warnanya dimulai dari putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, lalu coklat. Pada standar 568B, urutannya dimulai dari putih oranye, oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, lalu coklat. Kalau diperhatikan, perbedaan utama ada pada posisi pasangan hijau dan oranye. Bagian biru serta coklat tetap berada pada susunan yang sama. Di lapangan, 568B sering lebih umum dijumpai pada banyak instalasi. Tetapi yang paling penting bukan memilih secara acak, melainkan konsisten memakai standar yang sesuai kebutuhan. Saat proses crimping dilakukan dengan urutan yang tepat, tiap pin dapat membawa sinyal sebagaimana mestinya. Itu yang membuat komunikasi data berjalan normal. Setelah itu, barulah kita bisa membedakan apakah kabel yang dibuat termasuk straight through atau crossover. Sekarang kita bedakan 2 hasil pemasangan yang paling sering dibahas, yaitu straight through dan crossover. Keduanya sama-sama memakai kabel twisted pair, tetapi susunan ujungnya berbeda. Pada straight through, kedua ujung kabel menggunakan standar yang sama. Misalnya sama-sama 568A atau sama-sama 568B. Jenis ini biasanya dipakai untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya komputer ke switch atau switch ke router pada skenario tertentu. Pada crossover, kedua ujung kabel memakai standar yang berbeda. Satu ujung bisa 568A, lalu ujung lainnya 568B. Crossover dulu sering dipakai untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch, terutama pada perangkat yang belum mendukung penyesuaian otomatis. Jadi, kunci membedakannya ada pada susunan kabel di kedua ujung dan tujuan koneksinya. Saat itu dipahami, kita bisa memilih pemasangan yang lebih tepat. Kalau kita bandingkan secara ringkas, setiap media jaringan punya kekuatan yang berbeda. Tidak ada satu pilihan yang selalu paling baik untuk semua situasi. UTP unggul pada biaya yang lebih hemat dan pemasangan yang mudah, sehingga cocok untuk banyak kebutuhan LAN dasar. Namun ketahanannya terhadap EMI lebih rendah. STP memberi perlindungan lebih baik terhadap gangguan elektromagnetik, tetapi biasanya membutuhkan biaya dan penanganan instalasi yang lebih tinggi dibanding UTP. Fiber optik menonjol pada bandwidth besar, jangkauan jauh, dan kekebalan terhadap EMI. Karena itu, media ini sangat kuat untuk backbone atau koneksi berperforma tinggi. Wireless menawarkan mobilitas dan kemudahan perluasan jaringan, tetapi kualitasnya lebih dipengaruhi jarak, penghalang fisik, interferensi, dan aspek keamanan. Jadi, memahami UTP, STP, fiber optic wireless RJ45, serta standar penyusunan kabel akan membantu kita memilih koneksi yang paling sesuai untuk kebutuhan jaringan. Kalau masih ada bagian yang ingin didalami, silakan jadikan materi ini sebagai dasar untuk bertanya dan berdiskusi lebih lanjut tentang media jaringan.